Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, NIM 2021 0501 0101 017. Kita akan membahas tentang nilai yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai yang buruk dalam ekonomi Islam serta yang harus dihindari. Nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Berikut materinya yang akan saya paparkan. Islam merupakan agama universal. Ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik masyarakat maupun urusan ibadah kepada Allah. Dalam kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Nah, sekarang kita akan membahas nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu tauhid. Tauhid merupakan pondasi dari ajaran agama Islam. Dengan tauhid, manusia bersaksi bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta dan seisinya, sekaligus pemiliknya. Nah, yang kedua, nilai adil. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin sumber daya yang digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak terzolimi. Nah, yang ketiga, nilai nubuwah atau kenabian. Maksud dari nilai ini adalah pelaku ekonomi menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, yaitu sifat Nabi yang terpuji adalah syidik, yang berarti jujur. Dalam berekonomi, terutama berbisnis, harus jujur. Yang keempat, nilai khilafah atau pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam teori ekonomi Islam adalah menjaga keteraturan interaksi muamalah antar kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Nah, yang kelima, nilai ma'ad atau hasil. Orientasi dalam berekonomi dan berbisnis bukanlah motivasi untuk mendapatkan laba di dunia, akan tetapi laba di dunia dan juga laba di akhirat. Nah, yang keenam, maslahah. Maslahah dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama. Kesimpulan, setiap ilmu pengetahuan tentu tidak terlepas dari sebuah landasan atau dasar filosofis. Begitu halnya juga dengan ekonomi Islam yang sedang menjadi tren saat ini. Ilmu ekonomi bukan cabang atau bukan berasal dari ilmu ekonomi konvensional atau sekuler, tetapi ilmu hasil ijtihad yang dalam terminologi Islam dalam konteks fikih muamalah. Nah, selanjutnya nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Selanjutnya kita bahas nilai-nilai buruk yang dilarang dalam ekonomi Islam. Pertama, riba. Secara terminologi, riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sesama emas dan perak atau uang, dan seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya kompensasi, pengganti, atau padanan real. Iwad. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian riba adalah, dalam hal ini, ialah pengambilan tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi pertukaran atau jual-beli secara barter ataupun transaksi pinjam-meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu di tempat pertukaran. Macam-macam riba. Riba al-fadl. Riba al-fadl adalah tambahan pada salah satu dua ganti pada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Riba nasiah. Riba nasiah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran riba. Jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Riba aliyat ialah riba dengan jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Riba aliyat merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Nah, selanjutnya riba qadar. Riba qard merupakan jenis riba dalam lingkup hutang piutang. Riba qard ialah memiliki ketentuan sesuatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Nah, yang kedua itu riswah.
Riswa atau suap menyuap adalah kegiatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Seperti menyuap untuk bisa menjadi polisi, seseorang akan membayar. Yang ketiga, haram. Haram dalam konteks ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang dilarang oleh syara atau untuk dilakukan. Ada beberapa unsur-unsur yang terlarang atau diharamkan dalam ekonomi Islam. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ihtikar. Ihtikar adalah praktek rekayasa penawaran suplai atau istilah sederhananya adalah praktek menimbun barang. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ihtikar dengan menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga melonjak. Harga melonjak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya. Nah, yang kedua, najis. Dalam ekonomi Islam, najis adalah benda-benda yang kotor tetapi belum tentu haram untuk diperbelikan. Contohnya seperti kotoran hewan. Meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang dijual belikan harus suci. Namun sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat. Misalnya, sebagai pupuk tanaman untuk mengganti pupuk anorganik yang dinilai merusak lingkungan. Yang ketiga, gharar. Gharar yang al-tagrir yang berarti sesuatu penampilan secara bahasa. Gharar dimaknai sebagai al-qatar yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya juga memunculkan kebencian. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Transaksi yang merefleksikan unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dan karenanya haram untuk dilaksanakan. Yang keempat, maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Contoh dalam kehidupan modern, option saat ini adalah game online dengan konsep taruhan seperti X domino, taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi dalam bentuk kupon, serta yang lagi ramai saat ini adalah dalam bentuk trading binary option. Yang kelima, zulm atau zalim. Zulm adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu yang tidak sesuai, baik ukuran, kualitas, maupun temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukannya sesuatu tidak sesuai dengan posisinya. Nah, yang keenam itu adalah tadlis. Tadlis artinya pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan. Karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong ke dalam jual beli gharar. Yang ketujuh adalah syubhat. Menurut istilah syar'i, syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Status hukumnya dapat diketahui baik berdasarkan nas ataupun berdasarkan ijtihad yang dilakukan ulama dengan metode qiyas, istishab, dan sebagainya. Syubhat atau syubhat merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia. Quran surah An-Nisa ayat 58. Ayat di atas berisi perintah pemerintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia karena seluruh larangan Allah kembali kepada kezaliman. Kesimpulan, yang pertama, jadi kegiatan ekonomi yang dilarang dalam Islam ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya riba, transaksi haram, jual beli barang najis, gharar, maisir, zulm, tadlis, syubhat, khianat. Yang kedua, bentuk transaksi yang dilarang oleh syara adalah terdiri dari tidak didasari suka sama suka.
jual beli barang haram, transaksi barang yang belum jelas bentuk dan keberadaannya, money game atau perjudian, transaksi yang melanggar kesepakatan, penipuan, bertransaksi yang belum jelas halal haramnya dan mencurangi konsumen, hingga rekan bisnis. Yang ketiga, contoh transaksi yang dilarang oleh Islam adalah meminjam uang dengan perjanjian saat di pengembalian uang harus ada tambahan, jual beli babi, menjual anak sapi yang masih di kandungan, di judi bola, jual beli barang tiruan, serta mengurangi timbangan. Yang keempat, dalil untuk secara umum larangan bertransaksi secara batil terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, terkecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu, dan jangan kamu membunuh diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.